Shalom, Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Selasa 30 Agustus 2022. Berjumpa kembali dengan saya Suprapto dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37 dengan judul berikutnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Dan sebagai temanya saya memberi judul percaya dan taat. Dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota yang ada di Galilea. Lalu pada hari Sabat, tepatnya di rumah ibadat, Yesus mengajar para murid dan orang banyak. Tiba-tiba di tempat itu ada seorang yang kerasukan setan yang berteriak-teriak dengan suara keras, layaknya orang yang sedang mengamuk. Lalu Yesus menghardik orang yang kerasukan setan itu, dan orang itu akhirnya sembuh dan sadar dari kerasukannya. Bapak, Ibu, Bro and Sis yang terkasih, dari serangkaian ayat Injil hari ini, saya sangat tertarik pada ayat yang ke-34 dan 35. Dalam ayat 34 dikatakan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan yang merasuk ke orang itu mengatakan kepada Yesus, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Itu artinya setan itu tahu dan percaya kalau Yesus itu yang kudus dari Allah. Setan aja yang jahat tahu dan percaya kalau Yesus itu yang kudus dari Allah. Tetapi terkadang kita yang katanya adalah anak-anak Allah terkadang masih meragukannya. Sedangkan dalam ayat 35 dikatakan, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Itu artinya setan pun menurut apa yang diperintahkan oleh Yesus. Disuruh diam, dia diam dan tidak berteriak-teriak lagi. Disuruh keluar, saat itu juga dia keluar tanpa mengajukan persyaratan apapun. Itu artinya setan pun taat kepada Yesus. Dan Injil hari ini sungguh membuat saya malu. Setan yang katanya rajanya si jahat masih percaya dan taat kepada Yesus. Sementara saya terkadang ragu dan kurang taat kepadanya. Bapak, Ibu, Bro and Sis yang terkasih, sekitar pada awal tahun 2021 saya mengikuti SEP, Sekolah Evangelisasi Pribadi yang diselenggarakan oleh Keuskupan Purwokerto. Dan setelah melalui sekitar 3 bulan sampai 4 bulan, SEP selesai dan saya dinyatakan lulus. Sedangkan pada akhir tahun 2021, pihak sekolah mengadakan TUT calon pengajar SEP atau KEP. Karena SEP Keuskupan Purwokerto akan menjaring calon-calon pengajar SEP dan KEP untuk memenuhi kebutuhan pengajar di Keuskupan Purwokerto yang dirasa masih kurang. Entah saya nggak tahu atas pertimbangan apa, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya diminta untuk mengikuti TUT calon pengajar. Tadinya saya ragu, apakah saya bisa? Wong saya tidak punya background atau latar belakang sebagai seorang guru, apalagi saya gaptek akan IT. Tetapi akhirnya saya mau mencoba untuk mengikuti TUT tersebut. Singkat cerita, saya dinyatakan lulus dengan beberapa catatan, terutama tentang IT atau pembuatan PPT untuk ditingkatkan. Dan diakhiri dengan misa perutusan bagi calon-calon pengajar yang diharapkan siap untuk diutus. Lalu proses selanjutnya ialah wajib mengikuti pendalaman materi dan magang sebelum terjun untuk mengajar. Untuk pendalaman materi sih boleh dikatakan tidak ada masalah, seperti kayak sekolah lagi. Tetapi waktu menjelang proses magang, saya mulai ragu, bisa enggak ya? Saya benar-benar nervous
saya merasa tidak mampu, maka saya punya niat untuk mengundurkan diri. Tetapi sebelum niat itu saya sampaikan, suatu hari saya bertemu Romo moderator PKK, Pembaruan Karismatik Katolik, yang waktu itu memakai kaos bertuliskan, "Saya percaya, maka saya berkata-kata." Sungguh tulisan itu menyadarkan saya bahwa saya harus percaya kepada Tuhan yang mengutus saya. Tuhan pasti melengkapi kekurangan-kekurangan saya. Maka saya tidak jadi untuk mengundurkan diri. Tiba waktunya magang tiba, kembali saya menjadi nervous. Maka sebelum saya magang mengajar, saya berlutut di hadapan Romo Paroki di mana camp itu diadakan. Saya minta didoakan dan saya mohon kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong saya supaya saya dapat melaksanakan tugas perutusan ini dengan baik. Setelah didoakan dan diberkati Romo, plong rasanya. Dan puji Tuhan, saya dapat magang dengan lancar sampai acara magang mengajar selesai. Sungguh luar biasa. Saat kita percaya dan hanya mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kalau Tuhan sudah mengutus, sepantasnya kita harus taat dan melaksanakan perutusannya. Kalau setan saja percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, masa kita tidak? Bapak, Ibu, Bro and Sis yang terkasih, sebagai refleksi kita bersama, apakah kita selalu siap menerima tugas perutusan dari gereja? Lebih-lebih tugas perutusan yang di luar kemampuan kita. Percayalah, kalau Tuhan sudah mengutus, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan dan mempermalukan kita. Dia pasti mengutus Roh Kudus-Nya yang membuat kita menjadi mampu dari ketidakmampuan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami terkadang kurang percaya atas kuasa-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dalam menanggapi tugas perutusan-Mu, kami sering menghindar dan merasa tidak mampu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, ajari dan bimbing kami agar kami senantiasa percaya dan taat kepadamu sebagaimana Engkau percaya dan taat kepada Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita, berkah dalem.